Sebenarnya dari pengalaman saya ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Nyoman bahwasanya saya hampir 30 tahun di aviation, jadi mungkin leadership saya juga teruji atau diuji dengan berbagai macam tantangan krisis, khususnya di bisnis yang terkait dengan aviation. Tapi mungkin esensinya sama aja, siapapun yang menjadi pemimpin atau siapapun yang ingin menjadi pemimpin harus tahu persis atau harus terbiasa bagaimana sebenarnya menghadapi krisis. Kalau kita bilang bahwasanya yang saat ini sedang terjadi, kalau COVID-19 yang sangat terkenal, semua orang merasakan, tidak cuma hanya katanya-katanya, kita semua menjalani. Dan krisis ini saya kira semua sudah banyak yang tahu bahwasanya semua harus stay at home, semuanya berinteraksi virtual, dan rata-rata sekarang kita hanya membutuhkan basic needs, gitu ya. Kita nggak perlu traveling, nggak perlu nonton film di luar, gitu ya, nggak perlu kuliner di luar. Jadi semua terbatasi dengan yang namanya krisis COVID. Yang ini saya kira benar-benar baru terjadi selama hidup kita semua saat ini. Kemudian yang keempat ya kita lebih banyak melihat bagaimana yang the have dan the poor sekarang itu saling memiliki empati gitu. Karena sebenarnya krisis yang ini sangat spesifik dan unik. Semua orang merasa terancam, semua orang harus berbuat. Jadi nggak bisa bilang, oh ini cukup yang the have saja, atau ini cukup yang the poor saja, atau bahkan oh ini cukup untuk yang pengusaha aja dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini krisis yang sangat lengkap dan makanya kita bilang saat ini yang kita hadapi adalah pandemi. Tentunya kalau kita rasakan bersama, kita bukan menganalisis secara mendalam, tetapi it seems like a revolution sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini. Karena krisis ini sebenarnya atau krisis COVID ini memang diawali dengan health crisis, krisis yang terkait dengan kesehatan, krisis yang mengancam atau membuat hidup kita tidak sehat atau membuat bahkan sampai ke tingkat kematian. Saya kira ini krisis yang pasti setiap orang ingin menghindari dan pasti setiap orang punya kesempatan yang sama untuk kena. Dan apabila health crisis ini dibiarkan, itu akan bersama-sama akan mendorong kepada economic crisis. Saya kira dua step atau dua tahapan krisis yang sedang terjadi saat ini memang terlihat sekali bahwasanya ini terjadi satu perkembangan krisis yang kombinasi antara krisis kesehatan atau krisis penyakit atau wabah penyakit dengan mengarah kepada krisis ekonomi. Dan saya kira semua analis sudah bilang it's gonna be a very deep global recession gitu. Jadi ini akan terjadi dan siapa yang bisa melewati masa sulit ini dia akan jadi pemenang. Kita harapannya tidak akan berlanjut, ya harapan kita tidak berlanjut sampai ke banking crisis, karena biasanya kalau seluruh sektor usaha sudah mulai tidak bisa memproduksi dengan sempurna, berarti supply and demand-nya itu terganggu, terjadi resesi, ujung-ujungnya instrumen-instrumen finansial juga akan terganggu. Kalau sudah mulai terganggu akan mengalami ke krisis banking. Ini juga dikhawatirkan kalau enggak secara global gitu mengatasi dengan cepat, banking crisis di seluruh dunia akan terjadi. Dan bahkan kalau ini dibiarkan juga akan menjadi social crisis. Karena sebagian sudah memprediksi akan terjadinya kekurangan pangan, kekurangan suplai, pasokan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan yang terakhir itu bisa lari ke arah political crisis. Saya kira ini tidak kita harapkan semuanya. Saya kira yang kita harapkan cukup berhenti sampai di economic crisis. Nah, bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Ya, kita semua sedang berusaha untuk bisa mampu berkontribusi supaya krisis ini tidak berlanjut sampai ke krisis yang paling tidak kita inginkan, sampai ke political crisis. Kemudian
kalau kita rasakan ya, sebelum kita ngomongin COVID, mungkin sebagian orang atau sebagian kecil dari seluruh dunia sudah melihat adanya potensi terjadinya COVID-19 gitu ya. Tapi sebagian orang juga tidak tahu. Dan sebelum terjadinya krisis ini, sebenarnya yang kita rasakan dan kita sering perbincangkan dalam 3 tahun terakhir adalah disruptive economy. Dan nampaknya ini sudah menjadi satu titik di mana tingkat akselerasi disruptive economy ternyata sudah harus dijalankan secara serentak. Jadi kalau sebelumnya itu masih apa ya, orang bilang, oh kemana ini disrupted economy? Apakah semua is going to be online or semua is going to be offline? Nah ini yang sekarang dengan global outbreak seperti ini, ternyata menurut kita adalah ini terjadi akselerasi yang lebih cepat dari yang kita prediksi bahwa disrupted economy itu terjadi dengan dalam quote-unquote terpaksa. Karena ini memaksa seseorang atau semua orang di seluruh dunia ternyata sangat pentingnya the IoT itu ya, the Internet of Things. Kita rasakan sendiri setiap hari atau dalam setiap minggu kita pasti melakukan transaksi-transaksi online. Mau pagi, siang, sore online. Pagi, siang, sore internet. Everything is going to be using the internet. Jadi the IoT atau Internet of Things ini memang ternyata terakselerasi dengan lebih cepat atau lebih awal dengan adanya COVID-19 ini. Nah, sesuatu yang dipaksakan lebih cepat, biasanya ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Nah, ini kira-kira apa? Nanti kita coba lihat di belakang. Jadi, pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran atau hal-hal yang terjadi saat ini, saya kira ini sangat penting buat kita karena pasti ada yang terkena paling keras atau hard hit by the COVID. Jadi ada yang bisa ngambil opportunity juga. Nanti kita coba ulas sedikit dan kita bisa lakukan tanya jawab. Saya mencoba untuk membagi 4. Karena yang paling gampang kalau dalam posisi krisis dari pengalaman yang saya alami gitu ya, kita melihat 4 dimension untuk yang terkena. Sebenarnya di beberapa artikel, di beberapa grup WhatsApp, analisis, artikel-artikel dari business review dan sebagainya, tapi saya coba mengelompokkan menjadi 4. Jadi ada customer, ada employee, ada financial, dan ada operational. Siapa sih yang sebenarnya paling akan banyak terkena? Jadi kalau customer gitu, nanti teman-teman sekalian sebenarnya bisa lihat juga dari Moody atau dari Harvard Business Review atau yang lain-lain, mereka punya klasifikasi juga mana-mana yang terkena outbreak yang sangat keras ini. Ya, kalau sisi customer ada beberapa hal yang mungkin bisa saya secara sekilas sampaikan. Semua orang atau customer yang tergantung pada travel, perjalanan, ini yang terkena paling utama. Kemudian kalau customer segmennya itu low income communities, ini juga akan terkena yang lebih dominan juga, akan yang pertama. Kemudian yang proses interaksi customer-nya harus face to face gitu atau saling ketemu, itu juga akan yang paling cepat dampak terkena. Kemudian produk atau service yang sifatnya postponable atau bisa ditunda, itu juga yang paling kena. Large gatherings, konser musik, kemudian ya hal-hal yang berbau kolosal gitu di area publik itu juga akan terkena. Kemudian dari sisi employee, kalau perusahaan yang majority of the older age generations biasanya ini juga termasuk yang kita rasakan. Karena ya salah satu di perusahaan saya juga ada sebagian yang old age generations ya. Kemudian waktu terjadi kejadian Pak Menteri BKS juga terkena COVID, yang langsung yang usia di atas 60 tahun nggak boleh masuk kantor dulu. Nah, proses disruption seperti ini cukup mengena bagi perusahaan punya karakteristik seperti itu. Kemudian satu lagi rotational job in remote area. Ini yang saya rasakan juga karena saat ini saya bisnisnya di basis charter di mana crew change itu di remote area.
ada yang di pertambangan, ada yang di perkebunan dan sebagainya. Jadi rotasi-rotasi orang ini menjadi semakin sulit. Kemudian yang basisnya ekspatriat juga akan menjadi semakin punya exposure terjadinya COVID ini. Kemudian yang labor intensive company, karena memang perusahaan-perusahaan yang banyak pegawainya pasti akan terkena lebih dulu. Kemudian financially, yang debt equity ratio-nya itu tinggi, ini harus mikir 2 kali, karena biasanya ini yang akan banyak mengalami tekanan-tekanan yang lebih besar. Ya, airline business termasuk yang high debt equity ratio, tapi tergantung komposisinya, apakah dalam bentuk leasing, dalam bentuk loan, dalam bentuk bond, dan sebagainya. Ini juga yang akan memiliki exposure yang paling tinggi. Begitu juga untuk perusahaan dengan US dollar transaction, terutama di capital expenditure ataupun working capital-nya, itu juga akan terkena lebih awal. Kemudian perusahaan yang memiliki hutang-hutang jangka pendek, itu akan menjadi profil yang terkena sangat keras. Kemudian lack of cash balance, kalau perusahaan kantongnya tipis, ini yang akan kena pertama juga. Dan kemudian capital intensive. Kemudian secara operasional kalau involvement people-nya sangat dominan, ini juga akan lebih banyak terkena. Kemudian yang kedua, secara operasional kalau perusahaannya jadul, tidak punya IT atau weak on IT dalam bisnis prosesnya, ini juga akan yang terkena lebih keras. Jadi apa sih sebenarnya challenge dari pemimpin atau leader? Jadi during a crisis, kognitif kompetensinya atau kognitif itu daya nalar kita biasanya sangat overload dengan informasi-informasi yang tidak lengkap, ya, karena krisis. Krisis itu nggak ada, semua informasi ada di meja kita, ada di depan kita, nggak mungkin. Semua informasi itu semuanya tidak komplit. That is the challenge of the leader. Kemudian yang kedua, banyak interest, banyak kepentingan, dan juga banyak prioritas yang pasti akan clash. Nah, sebagai pemimpin ini, kita yang harus mampu bisa memilah-milah mana yang menjadi interest yang paling interest yang kita utamakan, atau prioritas mana yang kita dahulukan. Ini juga menjadi satu challenge tersendiri buat leader. Kemudian yang ketiga adalah emosi dan anxiety. Jadi kalau emosi kita, kemudian kekhawatiran kita, itu sangat tinggi. Dan siapapun yang memimpin saat ini menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang dipimpin. Jadi kalau udah dalam krisis, semua orang akan mencari, akan melihat bagaimana perilaku dan tindakan pemimpin. Karena disinilah sebenarnya challenge dari pemimpin dalam kondisi krisis. Yang paling penting bahwa di dalam bisnis, kita atau semua bisnis pasti akan suatu saat mengalami unimaginable disruptions gitu. Dulu kira-kira tahun 2001 ada WTC, kemudian ada bom Bali, kemudian ada SARS, kemudian ada bom Bali kedua, kemudian ada tsunami, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga menjadi bagian yang disruption itu tidak terbayangkan. Dan disruption yang tidak terbayangkan ini telah menjadi alat uji atau alat ukur seberapa kuat satu korporasi, satu institusi bisa menghadapinya. Nah, ini tergantung bagaimana leaders dalam running the company. Yang paling penting as a leader, ya, we have to think strategically, but we have to act decisively. Karena buat seorang leaders, kita harus tahu persis, harus mampu melihat ke depan bahwa 3, 4, atau 5 obstacles yang ke depan itu yang kita harus lihat. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ini akselerasi disruptive economy atau ini silent revolutions. Nah, apakah ini hanya health crisis sama economic crisis atau ujungnya akan political crisis? Ini yang harus bisa dilihat oleh masing-masing pemimpin. Kalau sekiranya indikasi-indikasi itu tidak mengarah ke sana, berarti kita cukup berpikir sampai ke economic crisis. Nah, ini adalah berpikir strategis.
Kemudian bertindak secara decisif. Karena untuk kondisi krisis, nggak ada istilah wait and see. Karena the biggest risk is no action is the biggest risk. Jadi pada saat kita tidak melakukan tindakan, ya itu kita yang akan menghadapi resiko yang jauh lebih besar. Gitu. Nah tentu ini dibutuhkan talent atau dibutuhkan kompetensi tersendiri buat seorang leaders supaya dia berani mengambil keputusan secara decisif dan ini mendorong adrenalin dia mampu nggak merunning ini. Karena semua informasinya incomplete. Kita tidak bisa memprediksi precisely. Jadi segala tindakan kita lakukan, tapi kita koreksi kalau ada penyimpangan yang sangat jauh dari yang kita perkirakan. Jadi krisis ini menjadi a good training juga for the next crisis yang kita pasti tidak akan duga berikutnya. Jadi ini tantangan buat setiap pemimpin dalam memimpin satu institusi ataupun perusahaan. Jadi kalau kita berpikir strategis, kira-kira apa sih? Satu, kita harus mampu membayangkan apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Envisioning the future. Jadi siapapun yang memimpin suatu organisasi, siapapun yang memimpin suatu institusi, pasti diharapkan atau diharuskan memiliki kemampuan melihat masa depan. Karena kalau tidak, biasanya organisasi itu tidak akan sustain. Karena bisa salah arah, bisa salah langkah, dan disalip oleh orang lain atau disalip oleh perusahaan lain. Dalam kondisi krisis, memang berpikir strategis tetap harus mengedepankan empati. Karena empati itu bisa kita tujukan kepada customer, empati bisa kita tujukan kepada employee kita. Jadi semua yang stakeholders yang terkait dengan bisnis usaha kita harus memberikan empati yang tepat. Karena kita nggak boleh kanan kiri, tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya antara interest dan priority may be clash. Jadi kita harus memilih mana yang the best way that we have to select gitu ya. Kemudian yang ketiga, we have to be being cool and calm. Karena dalam kondisi krisis, kemampuan nalar kita, kognitif kompetensi kita itu sangat overload dengan sesuatu yang semuanya tidak lengkap informasinya, bahkan kita harus mencari tahu, menganalisis dengan simptom atau gejala-gejala yang bisa kita analisis. Kemudian waktu kita melakukan tindakan yang decisif, jadi kita jangan menghindari resiko, tapi mitigate the risk. Gitu. Karena kita tahu kalau kita wait and see, ya, risk yang di depan kita itu bukannya menjadi kawan, malah menjadi musuh kita. Sehingga pada saat kita melakukan suatu tindakan, ya kita harus lakukan. Gitu. Jangan wait and see, karena nggak ada waktu. Dalam kondisi krisis kita harus berpacu dengan waktu. Kemudian yaitu quick and appropriate action. Kelihatannya kata-katanya gampang, quick and appropriate action. Artinya kita harus memiliki kemampuan atau kompetens sehingga tindakan kita paling tidak kalau terjadi satu error tidak terlalu jauh menyimpangnya. Makanya menurut saya, dan ini biasanya saya pakai dalam berbagai presentations atau sharing session, leadership itu kalau buat saya ada 3 yang sangat penting. Bahwa kita memiliki integritas, kompetensi, dan network yang kuat. Karena basis pertama pemimpin memiliki integritas yang kuat, ini akan menjadi bagian dari trust yang kita jual kepada yang kita pimpin atau stakeholders yang terkait dengan organisasi atau bisnis kita yang kita pimpin. Kemudian yang kedua, kompetensi. Kalau kita tidak memiliki kompetensi atau kemampuan, ya Anda tidak bisa mampu berpikir-pikir yang strategis atau bertindak yang decisif. Kalau kita tidak memiliki kompetensi, kita akan ragu dan kita tidak menjadi satu pemimpin yang memiliki tindakan yang tepat atau appropriate. Kemudian network. Network itu terkait dengan jaringan. Bahwa setiap pemimpin harus memiliki network di antara stakeholders, customer, employee, dan sebagainya, sehingga proses melakukan satu tindakan akan lebih gampang mengkoreksinya pada saat terjadi deviasi yang semakin besar. Kita lebih banyak kontak kanan kiri untuk mendapatkan support, untuk mendapatkan bahkan informasi-informasi yang tidak tersedia dengan lengkap. Network is very
essential gitu ya untuk mendapatkan berbagai informasi yang kita bisa olah dengan lebih baik. That is the three of solid karakteristik yang semestinya dipunyai oleh seorang pemimpin. Yang berikutnya, saya coba membreakdown bahwa tadi saya sampaikan pemimpin berpikir strategis, kita harus bisa melihat mana faktanya, mana empati yang harus kita berikan, dan mana harapan yang kita bisa berikan kepada stakeholders yang menjadi mitra kita atau concern kita. Yang pertama fact. Ini kotak ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi pada saat kita ngomongin financial, pada saat kita ngomongin running the organization secara operasional, itu adalah fakta-fakta yang harus kita manage. Gitu. Jadi fakta-fakta yang kita manage itu menjadi satu alat atau satu dashboard kita untuk melihat seberapa kuat atau seberapa mampu perusahaan ini dalam menghadapi krisis. Jadi biasanya angka-angka yang faktual ini akan menjadi basis kita untuk melakukan, kalau dalam financial institution itu istilah stress test. Jadi kalau yang saya lakukan juga di Airfast untuk di wabah COVID ini, kita sudah lakukan stress test dari Januari sampai Desember, artinya dari Maret sampai Desember, karena Januari Maret masih normal. Tapi kita lihat, kita nggak mau bahwa krisis cuma 3 bulan. Nggak, kita predik sampai ke akhir tahun aja. Jadi kira-kira dampak faktual yang akan terjadi secara kalkulatif itu seberapa besar. Nah ini fakta-fakta yang harus mampu dilihat oleh seorang leaders. Kemudian mengkomunikasikan kepada employee dan bahkan kepada customer. Gitu ya. Jadi pada saat kita sudah tahu fakta-fakta yang akan terdampak oleh krisis ini, kita harus mengkomunikasikan juga kepada employee dan customer. Makanya disitulah kombinasi antara hope dan empathy. Kemudian dalam melakukan ini memang butuh kompetensi atau butuh kemampuan seorang pemimpin melakukan smart trade-off. Mana yang urgent dan mana yang important. Ada yang important tapi tidak urgent. Kalau dalam krisis kelihatannya kita harus bisa memilahkan yang urgent dan important. Itu yang menjadi persis tindakan persis yang harus quick and appropriate action. Karena kemampuan kita melakukan trade-off antara urgent important, itulah yang akan menentukan kita bisa survive saat ini dan sukses untuk masa depan atau tidak. Ini kemampuan seorang pemimpin yang dibutuhkan dalam kondisi krisis. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus mampu mempunyai kompetensi sebagai commanding officers. Kalau di dalam perang atau dalam tentara itu istilah commanding officers itu kayak komandan perang gitu ya. Nah, kita harus bisa mendefinisikan who is doing what gitu. Siapa yang harus mengerjakan apa. Kemudian kita harus mampu mengempower. Karena gini, dalam kondisi krisis, tidak semuanya bisa kita manage di tangan kita. Kita harus mengempower orang di mana itu memungkinkan. Jadi empower the people where is possible. Ini menjadi sangat penting karena ini menyangkut ketangkasan seorang leader dalam menghadapi krisis. Karena kalau tidak, biasanya ucapan-ucapan pemimpin, pikiran-pikiran pemimpin tidak tereksekusi dengan baik pada saat dia tidak mampu menjadi commanding officers yang dengan baik. Ini menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, do not punish mistakes. Karena kondisi krisis, kita harus bertindak decisif. Kita nggak bisa wait and see. Sehingga pada saat seseorang atau anak buah kita atau tim kita yang sudah kita empower, berikan kesempatan dia bertindak apa saja, tetapi dalam koridor yang kita lihat, hitungan-hitungan faktualnya bisa terpenuhi, tapi pada saat terjadi mistake, do not punish them. Karena bisa jadi memang secara psikologik dia melakukan satu tindakan yang membuat dia under pressure dan tidak pas. Jadi, tapi again, the best risk is no action. Jadi, untuk supaya orang bisa bertindak, berikan empowerment, dan do not punish dalam kondisi krisis. Kemudian ini sedikit dashboard tapi lebih mengarah kepada fakta-fakta di finansial.
Karena di dalam krisis selalu dibilang cash is king. Jadi untuk seorang CEO atau seorang leaders dalam satu perusahaan biasanya yang pertama ada liquidity management yang dia lihat dulu. Karena itu ibaratnya kalau kita dalam tubuh kita itu blood circulation sama dengan cash flow. Jadi pada saat terjadi bleeding, pada saat darah tidak tersuplai dengan baik, oksigen nggak masuk, orang akan collapse gitu. Nah, apa ya kan kalau basicnya cash flow ada 3, cash flow from operation, investing, dan financing. Jadi ini adalah checkpoint aja. Dan ini saya lakukan betul di perusahaan saya yang sekarang kebetulan saya jalani. Karena kita lihat bahwasanya dengan dashboard seperti ini lebih gampang mengkomunikasikan juga dengan semua tim kita. Jadi kalau kita lihat, ini contoh aja saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Kalau cash flow from operation khususnya, karena cash in dari customer pasti terganggu dengan adanya semua lakukan pembatasan, lakukan lockdown, semua mandek. Receivable collection rendah, bahkan tidak ada pendapatan. Beberapa airline lockdown. Di Indonesia yang pertama shutdown itu AirAsia, Transnusa, dan Sriwijaya. Sekarang yang masih bisa beroperasi Garuda dan Lion, tapi saya lihat kapasitinya drop sangat jauh. Saya lihat Garuda hanya beroperasi sekitar 7-9 penerbangan, kemudian Lion juga sekitar itu pun dengan load factor antara 18-20%, 30%. This is very bloody operations gitu ya. Jadi ini yang dilihat pertama. Yang kedua, cash out to suppliers. Jadi udah pasti kita harus banyak negosiasi, kita harus langsung adjust capacity, kemudian bahkan kalau kita punya kebanyakan inventory, kita jual inventory, atau kita balikin inventory yang tidak perlu. Kemudian fixed cost kita cut dan sebagainya. Kemudian interest kita harus restructure, pembayaran bunga dan sebagainya. Kemudian tax. Untung pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tax, baik PPh 21, PPh 25, PPh badan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang harus di-manage oleh seorang pemimpin dan harus cepat, nggak bisa nanti karena hari pertama kita lihat krisis mulai, hari itu juga you have to start to act gitu. Kemudian investment ya terpaksa kalau kita harus jual aset. Kalau nggak ada ya bisnis unit kita jual, tapi dalam kondisi yang krisis COVID ini sangat unik, semua dalam kondisi collapse gitu. Jadi belum tentu yang ini juga bisa dijalankan, tapi kita harus bisa memilah mana yang bisa kita lakukan. Cash out juga gitu untuk di investment, untuk financing. Tentu ya biasanya kalau udah bloody cash flow seperti ini terpaksa harus ngutang lagi. Kalau cash in-nya nggak ada, kecuali kita shutdown dengan adjust capacity yang dramatic gitu. Kemudian maturity debt harus diurus, buyback shares mungkin menjadi opsi dan bahkan kita nggak perlu bayar dividen pastinya. Nah, dalam airline contohnya, mungkin saya singgung sedikit saja bahwasanya yang akan dilakukan oleh airline atau yang terasa oleh airline adalah pertama menghadapi customer behavior yang sangat berubah. Karena untuk kedepannya, trust on health dan safety concern menjadi sangat penting buat bisnis travel atau traveling dalam dalam kaitan ini adalah dengan aviation business. Kemudian behavior dan business and leisure segment juga berubah. Nanti kita harus mutusin short haul atau long haul yang kita harus cut dulu. Kemudian di market structure juga mirip-mirip tadi yang saya sudah sampaikan di depan. Kemudian yang tadi financial atau fakta-fakta yang kita hadapi sebagai dashboard di keuangan adalah liquidity management. Kemudian kita harus restructure debt dan capital, bahkan maybe merger and acquisitions yang kita menjadi opsi berikutnya pada saat nanti pandemic selesai. Karena yakin ini very tough to everyone, kepada airline terutama, karena yang terkena paling dahsyat adalah tourism dan aviation business atau transportation. Kemudian even we have to restart the operations, kita harus membuat optimasi keputusan-keputusan yang tepat, rute dan operasi mana yang kita akan dahulukan. Dan yang rada-rada kita masih belum clear karena berhentinya krisis itu nggak jelas. Kapan secara breaking line-nya itu nggak jelas. Sehingga
mungkin ke depan akan banyak perubahan-perubahan dalam konsep perjalanan, bahkan kalau kita bilang ada sanitized touch point of services. Karena setiap kita mau terbang, mungkin sudah harus ada pasport, immunity passport, bahwa kita sudah mendapatkan surat kesehatan, bahwa kita tidak terpapar virus dan sebagainya, Kemudian pada saat check-in, pada saat in-flight, pada saat disajikan minuman, bahkan post-flight pun akan dengan konsep yang seperti itu. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang platformnya akan berubah ke depan. Nah, ini ya sesuatu yang harus bisa dilihat oleh siapapun yang memimpin di institusi bisnis saat ini. Nah, kalau kita bilang krisis ini dangerous or opportunities, gitu. Sebagian orang bisa bilang itu dangerous, sebagian orang bisa menjadikan itu opportunity. Karena tadi disampaikan di awal, realitinya banyak working from home, kemudian traditional classroom kalau di university, orang mungkin dulu udahlah online university masih perjalanannya lambat gitu. Tapi dengan disruptif begini, baik yang mau traditional lecturer atau yang tidak traditional lecturer, sekarang semuanya online gitu. Ini dipaksa. Maka tadi saya bilang ini akselerasi atau even silent revolutions gitu, yang mengena ke semua aspek. Kemudian ada social distancing, kemudian global supply chain-nya juga disrupted, unemployment-nya tinggi, kultural atau hal-hal yang terkait dengan public gathering itu semuanya akan terganggu. Sehingga berbagai opportunity tetap akan ada. Ada flexi time in employment. Jadi kalau saya mikir juga, kalau ke depannya ternyata setelah teruji bahwa working from home very effective juga, why don't we do a flexi time in our office gitu ya. Atau bahkan kita mau meng-hire orang-orang yang nggak perlu jadi karyawan kita, mereka hanya flexi time juga, tapi bisa menjadi part of the innovators yang bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kemudian akselerasi dari online retail dan sebagainya. Bahkan sekarang cabin space aja jadi kargo. Saya sudah lakukan itu. Saya sudah mengangkut bisa sampai 6,5 ton di dalam kabin pesawat untuk ukuran pesawat MD atau yang 737. Kemudian hotel menjadi hospital. Yang biasa kuliner menjadi frozen food supply dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat apa yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan opportunity itu, satu, agility. Kita harus lincah. Kenapa kita harus lincah? Karena kalau enggak kita ketinggalan. Enggak bisa kita hanya wait and see. Jadi we have to have a new model of change mentality. Jadi ini yang menjadi sesuatu yang harus sebenarnya ditanamkan dari awal ke perusahaan apapun, ke institusi apapun, mau itu university, mau itu business school dan sebagainya. Kalau tidak punya change mentality, kita sangat tradisional, selalu kaget kalau terjadi krisis. Kemudian adaptability, kita kayak harus mendefinisikan ulang talent strategy kita. Jadi yang kita hire itu benar-benar talented people, ya, yang dia memang memungkinkan organisasi kita itu sangat agile atau adaptable terhadap setiap perubahan. Jadi kita bilang fluid organizations and open innovations. Tadi saya sampaikan dengan konsep flexi time dengan orang-orang yang trusted gitu ya, trusted people, trusted employee, organisasi ini menjadi semakin agile, adaptive. Sehingga kita bisa bilang memang kita coba harus meredefine talent strateginya. Kemudian untuk membangun yang ketiga adalah resilience. Ini udah nggak bisa dengan efisiensi lagi. Krisis itu nggak cukup ditolong dengan efisiensi. Tapi yang kita bangun adalah resilience. Basisnya apa? Ya we have to do a digital transformation. Dan kita bangun IT infrastructure yang kuat. Next, ini the last slide saya kira. Bahwa kalau kita lihat, ini pernah ditampilkan juga oleh Pak Nuh, ya, bahwa Bapak kalau punya lilin, itu nggak bisa pakai continuous improvement program. Kalau kita memiliki resources yang kita tahu bahwa kita nggak bisa melakukan continuous improvement program, kenapa kita mesti harus maintain itu? Jadi kalau kita modalnya lilin, mau dijadikan apa aja nggak bisa, kecuali lompat. Ya, lompat.
supaya dari lilin bisa menerangi lebih terang dengan kekuatan sekian kilowatt dan sebagainya, that is the innovation, ya kan? Karena disitulah perlunya inovasi. Nah, dalam krisis ini kita udah nggak bisa bilang lagi dengan continuous improvement, tidak bisa bilang dengan efisiensi program, tapi tadi basisnya ada resilience and innovation. Karena inovasi itulah yang akan meng-create something new. Nah, itu yang menjadi tantangan buat setiap pemimpin di berbagai institusi maupun organisasi. Let us stay safeguarding our lives and our business. Saya kira ini dari saya. Silakan, mungkin masih ada waktu untuk question and answer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Saya kira materi yang sangat menarik bagi kita semuanya, memberikan insight terhadap bagaimana seorang leader itu mesti mengambil keputusan yang tepat, yang tegas di masa krisis seperti sekarang ini. Saya kira cukup banyak poin yang bisa kita ambil. Saya kira yang menarik adalah banyak sebetulnya poin-poin yang menarik. Tapi saya kira yang memang betul-betul kita alami sekarang adalah bahwa transformasi itu banyak sekali terjadi dalam kondisi keterpaksaan dan itu cukup berhasil begitu ya. Jadi kelihatannya seperti proses digitalisasi di banyak perusahaan itu sekarang yang paling berhasil adalah sejak adanya krisis ini, termasuk di perguruan tinggi, termasuk di ITS ini. Dari dulu-dulu sudah banyak sekali keinginan untuk digitalisasi. Nah, sekarang semua dosen itu dipaksa untuk bisa melakukan digitalisasi dari proses pembelajaran. Itu salah satu contohnya. Baik, saya kira ini cukup banyak pertanyaan yang ditulis di chat dari tadi. Saya kira kita mungkin tidak akan bisa membahas semuanya ini. Saya akan randomly pick beberapa pertanyaan yang saya kira ya cukup menarik juga. Yang pertama ini ada dari Pak Yanda Rizky Prasetya. Ada Pak Yanda, masih di sini ya? Masih Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi, walaupun sudah ditulis di sana barangkali. Ya, Bapak. Saya belum sempat baca soalnya. Boleh dijelaskan nggak? Ya. Oh ya Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak, dalam dunia penerbangan saat ini kan kita tahu bahwa beberapa maskapai itu sudah off dalam melakukan penerbangan ya Pak. Ya. Sementara di hal lain perusahaan maskapai tersebut tuh dituntut harus tetap membayar beberapa operasional perusahaan. Saya ingin bertanya. Ya. Ya, Pak Yanda, apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya apa? Putus mungkin, tapi kalau saya baca di chat. Dibacain nggak Pak? Ya, boleh dibacakan. Karena pertanyaannya adalah bahwa kalau misalnya maskapai ini sudah off untuk melakukan penerbangan, sementara di lain hal perusahaan maskapai dituntut harus membayar beberapa operasional perusahaan. Kira-kira aksinya seperti apa untuk memanage situasi yang seperti itu kira-kira ya, Pak? Ya, baik. Langsung aja. Jadi gini, dalam penerbangan ini kan memang capital intensif sama labor intensif. Ini sangat berat. Kemudian gitu exposure terhadap currency. Udah begitu capital expenditure-nya mostly US dollar. Kemudian even operational expenditure-nya juga US dollars. Dan krisis saat ini kita kena double impact ya. Impact secara demand, kemudian impact secara currency juga kena. Jadi memang ini benar-benar sangat berat ya buat aviation. Mereka rata-rata drop bisa sampai 90% gitu ya. Jadi yang pertama cek liquidity sebenarnya. Karena tadi saya sampaikan di dashboard kalau
pertanyaannya bagaimana kok masih bisa hidup gitu. Ini nggak bisa kalau terlalu lama, Pak. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Jangankan yang very healthy company gitu ya, yang nggak healthy. Karena yang healthy aja, Amerika, Virgin gitu ya, kayak Richard Branson, dia minta ke Inggris, minta ke Australia untuk dapat support gitu, bagaimana untuk mengatasi cash ini. Jadi yang pertama, yang paling mungkin adalah adjust capacity, itu mengurangi cash out. Kemudian yang kedua, negotiate liability, karena di situ ada banyak basis biaya-biaya itu berbasis operating lease khususnya. Tapi kalau lucky buat airline yang tidak punya operating lease, tapi saya kira sekarang more than 50% is operating lease. Kalau maskapai nasional saya kira close to 90% is operating lease. Jadi very heavy ya. Jadi kalau dia punya tabungan, cash flow atau ending balance lah. Let's say perusahaan punya ending balance 400 juta US dollar gitu ya. Tapi itu bisa kemakan 400 juta US dollar itu mungkin dalam 2 atau 3 bulan. Sehingga kekuatan airline sebenarnya mungkin sekitar 1/4 gitu. Kalau dia punya cash yang kuat. Tapi kalau cash-nya benar-benar sangat besar, maybe can be 6 months gitu. Tapi more than 6 months, I do not believe bahwa ini bisa gitu. Kecuali ada injection. Injection menjadi penting kalau ini pada saat kondisi yang tidak memungkinkan. Karena kalau pesawat bisa aja kita bilang udah kepada lessor saya nggak mau bayar. Lessor juga nggak mungkin bangkrutin saya karena semua airline collapse. Kecuali krisisnya hanya di satu area. Ini krisisnya global dan tipikal gitu. Jadi saya kira saat ini kalau ditanya bagaimana menghidupinya, sementara cek kantongnya dulu. Kalau kantongnya cukup, ya mungkin 3-6 bulan masih kuat. Gitu. Tapi beyond that, it's gonna be impossible. Makanya act decisively itu penting. Yang saya lihat cukup cepat AirAsia, Singapore Airlines gitu ya, Emirates juga, dia langsung drop 96%, dia kandangin pesawat. Karena dia yakin bahwa ini bloody cash flow gitu. Kemudian untuk yang AirAsia yang saya lihat juga pada 1 Maret aja sudah mulai dia close down gitu. Yang lain-lain juga mulai begitu. Karena ini krisisnya identified bahwa ini akan panjang atau lebih dari 2-3 bulan gitu. Jadi memang itu yang pertama. Jadi saya kira kuncinya adalah bagaimana segera melakukan tindakan-tindakan yang meng-cut semua cash out yang memungkinkan. Jadi pertanyaannya itu, saya kira jawaban saya itu untuk melihat bagaimana bisnis penerbangan. Makanya kita harus benar-benar segera membantu krisis COVID ini segera selesai. Karena tidak hanya di airline. Saya cukup luck karena saat ini saya kebetulan charter base sehingga saya rely on charter. Tidak, demand-nya itu bukan demand yang di retail gitu ya, sehingga bisnis to bisnisnya sangat kuat menjadi basis buat bisnis model saya. Tapi don't take for granted bahwa kalau lebih dari 6 bulan semua orang juga kena. Karena saya mainly dari mining company, plantations dan sebagainya. Profile bisnisnya yang langsung kena adalah yang tourism. Saya semua pesawat yang terkait dengan disewa oleh resort semua close down. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan berikutnya. Baik, Pak Arief, terima kasih. Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya yang tadi bertanya, Pak. Oh, gitu. Jaringan saya lost. Maaf, Pak, sebelumnya. Baik, Pak. Tapi saya jelaskan tadi nggak dengar dong, Pak? Enggak, Pak. Oh, ya, nanti kan ada rekamannya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih ya, Pak. Oke, makasih. Pak Sein tadi kalau nggak salah nanya bagaimana caranya memberikan signal kepada di dalam organisasi.
Oke. Kepanikan, kalau tidak salah begitu Pak Arif. Ya. Pertanyaannya bagaimana caranya memberikan signal kepada anggota pada karyawan. Jadi bagaimana caranya memberikan signal atau tanda-tanda kepada tim, kepada member dari organisasi supaya tidak terjadi kepanikan saat krisis. Iya. Baik, ini pertanyaan sangat bagus ya. Itu memang yang saya lakukan juga. Jadi pertama begini, kita harus honest juga. Part of the integrity is honest what we are going to do, what will be happening gitu ya. Karena itu tadi, sebagai leaders, kita harus mampu envisioning the future. Jadi basisnya adalah fakta-fakta. Jadi pada saat saya mau melakukan pemotongan gaji pegawai, yang kita sampaikan message-nya adalah pertama kita runut dari strategic overview terhadap perusahaan. Ya, satu, kita tunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan, seberapa kuat kita mampu, seberapa besar stress test yang kita sudah bisa tunjukkan. Jadi kita juga sudah punya business skenario yang kita harus komunikasikan dengan baik sesuai dengan daya tangkap atau sesuai dengan level, posisi atau department yang terkait. Jadi itu mulai dari CEO harus mengkomunikasikan secara cascading mulai dari CEO, Vice President, Manager up to the supervisor, dan kita minta semua orang bisa menjelaskan hal yang sama kepada subordinate-nya. Ini harus menjadi satu instrumen yang kayak orkestra. Pada saat kita bisa ngomong A, semua orang secara serempak bisa ngomong A. Nah, proses ini menjadi penting. Proses cascading leadership, kita perlu tularkan kepada anak buah kita sampai ke front. Nah, apa yang disampaikan adalah concern kepada perusahaan. Yang pertama, karena ini khusus dengan COVID ya, isunya yang kita sampaikan dulu empathy-nya dulu. Bahwa company sangat empathy kepada karyawan. Company memberikan vitamin, memberikan jaminan protokol kesehatan untuk karyawan supaya kita pastikan bahwa kita juga tidak mau karyawan kita kena. Itu empathy yang kita harus sampaikan. Bahkan karena kita di remote area, ya kita ada pengoperasian di Sorong, di Timika, di berbagai 10 titik khususnya. Kita bantu supply kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena ada juga yang terkena lockdown secara lokal, di mana harusnya rotasinya hanya sebulan, dia menjadi 2 bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bagaimana kondisi sulit ini bisa mengkomunikasikan, we have to share the pain. Ya, karena satu, yang kita sharing the pain, itu bukan berarti bahwa perusahaan ini juga nggak punya uang di dalam jangka pendek ini, enggak. Yang kita plot adalah bagaimana kita dengan skenario kalau sampai Desember beyond. Nah, kalau sampai Desember beyond, skenario-nya itu seperti ini loh. Kita bottom line-nya akan kena sekian juta US dollars. Kita kalau tidak berbuat sesuatu akan terkena bahwa kita tidak bisa sustain. Tapi we have to secure your job. Jadi pada saat kita ngomong negatifnya, tetapi di sisi lain kita bilang, I don't want to do PHK, I don't want to do even unpaid leave. Jadi pada tahap ini memang kita hanya memberikan kepada karyawan untuk melakukan deduction of income. Belum sampai ke unpaid leave, belum sampai ke fire atau PHK atau termination of contract. Nah, proses ini harus disampaikan secara terstruktur. Yang pertama harus kita konsolidasi adalah para manajer atau para leader di masing-masing unitnya. Karena dari situ kita bisa yakin bahwa kalau manajernya sampai supervisornya aja sudah bisa ngomong yang sama dengan kita sebagai leaders, itu kita beruntung. Artinya proses mentransformasi visi-visi kita atau rencana-rencana kita itu bisa direpresentatifkan oleh masing-masing manajer. Dan saya juga lakukan dengan Zoom juga, dengan seluruh titik itu kita Zoom, kita present
bagaimana skenario bisnis kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan pada saat krisis ini, bahwa kita we have to share the pain. Kalau SQ contoh misalnya, BOD-nya, direkturnya dia nggak mau digaji deh, gajinya dia lepas selama 3 bulan. Kemudian ada yang cut 50%, ada yang cut 15% dan sebagainya dan sebagainya. Kayak di perusahaan kita, di-cut mulai dari 6,5% sampai 50%. Jadi proses ini adalah bagian securing direct job juga sebenarnya. Selain kita harus sustain the business. Karena kalau udah kita sustain the business, adalah kita job mereka juga akan hilang. Sebenarnya tantangan yang paling lebih besar adalah setiap karyawan kan kadang-kadang beda-beda ini. Saya kan pilot, saya terbang take off landing. Saya hari-hari selalu bekerja bersama. Kenapa saya juga terpotong juga gaji saya dan sebagainya dan sebagainya. That we have to create a good teamwork, a good spirit of the company, bahwa we have to share the pain gitu. Karena pada saat dia terbang pun dia kan butuh support dari berbagai unit lain gitu. Nggak bisa bilang bahwa saya terbangnya penuh, saya terbang dari take off landing selamat, nggak ada yang berkurang dari tugas saya gitu. Bahkan ada yang di rumah, semuanya kena potong. Kenapa saya kena potong juga? Nah, itu adalah seni how to lead the company, how to lead the people. Jadi lebih banyak yang kita create adalah empathy-nya dulu, habis empathy kita berikan harapan bahwa dengan melakukan tindakan itu sehari ini, itu akan mensecure atau memprotek perusahaan sekaligus memprotek their job gitu. Jadi memang ini sesuatu yang harus dikomunikasikan. Nggak bisa bilang, jadi ada waktunya kita komunikasikan melalui manajer, ada waktunya kita direct to the front line. Saya memang merencanakan untuk Zoom the whole karyawan, Pak. Jadi karyawan bisa mengikuti Zoom dari presiden, director gitu. Nah, itu adalah teknik atau cara-cara kita manage untuk sampai we can run in the crisis gitu. Jadi crisis mode must be on gitu. Baik, menarik sekali. Jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan. Jadi bagaimana seorang leader itu harus punya mode on terhadap krisis begitu ya. Jadi kita tidak bisa cuek. Jadi bahwa seorang leader itu harus punya kemampuan untuk sensing kemudian responding dengan cepat begitu. Baik, sayang sekali ini waktunya sudah pas 8.30 ya. Saya tahu banyak yang mungkin ingin masih bertanya. Tetapi karena memang kita sesuai dengan jadwal, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Arief yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya pada kita semua. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang sudah dari tadi mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik begitu ya. Jadi kita dapat pelajaran yang banyak dari Pak Arief. Saya ucapkan terima kasih dan bagaimana mungkin Bapak Ibu ketahui, jadi kita masih punya beberapa lecture lain yang bisa diikuti, jadi kita masih punya 5 paket lagi. Semoga semua ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekaligus informasi terakhir, barangkali ada yang ingin mengambil program-program magister atau program doktor, silakan mungkin bisa melihat website di MMT ITS. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Arief atas. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu semua, dengan demikian maka kita akan mengakhiri public lecture batch kedua yang pertama pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nyoman dan Pak Arief serta semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Nyoman. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Saya akhiri ya.